Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Dan kita sampai pada pembelajaran keempat dan 5. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Gambar tersebut menunjukkan usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut? Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain sebagainya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Berikut ini cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Kamu telah mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Sekarang amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Lalu bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Berikut ini akibat tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat. Pertama, terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Terjadi kekacauan di mana-mana. Tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat, dan tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 2, kamu telah memilih pengalamanmu yang paling menarik sebagai tema untuk membuat gambar cerita. Sekarang saatnya kamu membuat gambar cerita. Berikut langkah-langkah membuat gambar cerita. Pertama, persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. Berikut ini alat yang kamu gunakan untuk teknik kering dan teknik basah.
2. Pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Berikut contoh sketsa. Tiga. Penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. Berikut hasil gambar sketsa yang telah diwarnai. Demikian tadi pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3, pembelajaran keempat dan kelima.